Saya ada di tempat seorang breeder yang juga seorang juri nasional. Dan ternyata farmnya itu cukup kecil, tapi menghasilkan ikan-ikan kualitas kontes yang dijual kepada pemain kontes. Ini buat kalian yang pemula ya, kalian kan akan berpikir bedanya blonde dengan albino itu apa ya? Karena kalau kita lihat badannya kan kuning ya, kuning, seperti albino juga ya. Iya. Apa bedanya? Berapa rencana mau dijual ini? Rencana jual kalau kualitas kontes nanti 2 jutaan. Wah, 2 juta men. Itu kalau laku satu aja bisa bikin 3 rak kayak gini kali ya. Bisa bikin 3 rak langsung. Iya. Nah, kita sudah melihat ada ikan di sini dan ada beberapa ini yang kelihatannya piala ya. Iya. Bener piala ya? Iya, piala. Cuma bedanya kalau piala kontes itu kan saya sudah punya beberapa, dan buat kalian pemain kontes juga saya yakin punya banyak koleksi piala. Cuma yang ini kalian belum tentu punya karena di sini ada tertulis Grand Champion. Apa itu Grand Champion? Grand Champion itu dari yang juara 1 dipilih yang terbaik lagi. Dari yang juara 1 dipilih yang terbaik. Juara berapa berarti itu? Juara 1 dari juara 1. Oh, juara 1 dari semua kelas. Iya. Terus kemudian dikumpulkan, Iya. baru dipilih yang terbaik. Iya. Jenis ikannya apa ini? Ini dulu blue list. Wih, blue list ya? Iya. Tahun 2018 di Sriwijaya. Datang ke sana di Palembang ini? Saya kirim ikan aja. Oh, kirim ikannya. Iya. Padahal kalau kita tahu tuh ya, untuk les itu kan bukan ikan yang mudah untuk dicetak ya. Iya. Artinya banyak rejectnya ya. Iya. Dan ini dia menang Grand Champion. Tadi kita juga sedikit tuh masih lihat ada blue list dan red list di sana. Jadi info aja buat kalian, ternyata Grand Champion itu adalah juara yang terbaik dari seluruh juara 1 setiap kelasnya. Terus kemudian yang 2 ini piala juga atau apa ini? Ini piala dari juri. Oh, ini piala dari juri. Jadi juri itu juga dilombakan gitu, yang menang siapa? Ini hadiah dari panitia untuk kenang-kenangan juri. Oh, berarti ini ya kenang-kenangan ya? Iya. Ini kalau tidak salah Bantul kemarin. Iya. Dan yang menariknya ya dari piala ini, itu ada satu gambar yang ngebuat piala ini mahal loh sebenarnya. Mungkin nanti bisa di zoom ya. Di sini tuh ada logo yang keren banget. Jadi kalian bisa lihat nih ada logo yang tertempel di piala ini. Dan inilah yang membuat piala ini mahal. Bagi saya pastinya. Kalau bagi Benny, ada nggak logo kamu di sini? Nggak ada. Nggak ada. Tuh. Ada namanya. Oh, ada namanya aja. Oke. Terus kemudian ini penghargaan untuk juri kemarin di Bantul. Yang ini di mana nih? Ini di Bantul juga. Oh, Bantul juga? Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa kali menjuri kontes? Sudah 3 kali. 3 kali ya? Iya. Masuknya juri junior atau senior? Saya masih junior. Junior, karena usia atau karena ukuran tubuh atau apa? Dibilang junior? Karena pengalaman di Gapi. Oh, karena masih 3 kali itu tadi ya? Iya, 3 kali. Tapi waktu menjuri di... Sebenarnya Bantul ini kontes nasional atau regional ya? Ini kemarin regional. Oh, regional. Berarti nasionalnya itu nanti di tanggal 29 November. 29 November, ya. Ingat, juri juga? Iya. Nah, berarti dia langsung menjadi juri nasional nantinya. Iya. Terus kita akan membahas ikannya nih sekarang. Susah amat ini ya. Kalau ini dulu nggak apa-apa kali ya. Di sini kan kita ngelihat ada 2 ekor ikan, yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna kehitaman. Iya. Tapi dia ini ya, kalau menurut penglihatan saya, ini satu jenis kobra juga, betul? Iya. Betul ya. Bedanya apa nih yang kuning ini? Ini yang albino, yang hitam, yang normal. Oh, normal. Mungkin kita akan bahas dari yang normal dulu, kan dari teman-teman nih banyak yang penasaran nih. Iya. Ciri kobra yang berkualitas itu yang bagaimana sih? Coraknya yang ada bar di badannya. Bar itu apa? Tempat minum-minum gitu? Bar garis vertikal ke bawah gitu. Oh, berarti di pangkal ekor tuh ada garis det gitu ya? Iya. Terus kemudian kalau tidak ada garis det itunya apa namanya? Namanya itu snake skin. Oh, snake skin. Kalau corak ekor sendiri bagaimana? Kalau seandainya dia corak ekornya kobra nih, tapi badannya nggak ada barnya, nyebutnya apa? Nyebutnya snake skin. Oh, snake skin. Iya. Tapi sebenarnya corak kobra tuh ada nggak sih di ekor? Ada tapi nggak ada patokan gitu loh. Oh, oke. Boleh dijelaskan corak kobra di ekor tuh yang bagaimana? Yang dibilang kobra?
yang abstrak gitu. Abstrak. Ini kan nggak ada, jadi nggak kayak list. Kalau list kan garis sama titik. Oh, garis sama titik. Ya kalau ini kan titik sama koma. Titik. Tapi kayak mosaik, mirip mosaik malah. Oh, jadi mungkin coraknya Cobra itu mirip mosaik, cuma lebih halus ya? Iya, agak halus sedikit. Bedanya lagi dengan Dragon apa? Kalau corak Dragon itu mirip Fire Tail. Fire Tail. Kalau Dragon dengan mosaik sama atau beda sebenarnya coraknya? Beda. Apa bedanya? Kalau mosaik itu lebih ke abstraknya. Abstrak tuh gimana ya? Ada garis putus atau gimana? Ada lekukan gitu, ada lekukan gitu. Kalau kalau Dragon? Kalau Dragon lebih ke mirip lace, tapi dia garis aja. Oh, lebih banyak garisnya? Iya, kalau lace kan ada titiknya. Iya, jadi basicnya sih gini, takutnya kecabut. Di channel saya ini tidak ada patokan untuk harus bicara benar. Jadi saya selalu mendidik subscriber saya untuk berpikir. Jadi kalau menurut kalian itu salah, jangan diikuti. Tapi kalau menurut kalian benar, silakan kalian ikuti. Karena gini, saya dan Benny ini bukan Tuhan, betul ya? Iya. Jadi kita bukan Tuhan yang pasti benar, kita pasti melakukan kesalahan. Dan keinginan kami berdua adalah ketika kami punya salah, tolong komentar di bawah untuk membenarkan apa yang menurut kalian salah. Kan kalau kayak gitu enak ya, kita jadi sama-sama belajar nih. Iya, sama-sama. Jadi saya emang suka ngejebak orang sih, pertanyaan-pertanyaan itu saya paksa dia untuk jawab sebenarnya. Lanjut ya, jadi kita sudah tahu antara perbedaan Cobra dengan Snake Skin. Terus kualitas Cobra pertama dari corak ya, ada barnya. Iya. Kalau dari kita bicara corak ekor deh, Cobra yang kualitas dengan yang tidak bedanya apa? Kalau yang kualitas itu dia coraknya rata, jadi nggak ada yang tembong, ada yang tebel gitu loh hitamnya. Oh. Hitamnya nggak ada yang tebel. Kan ada itu yang di pangkal ekor tebel, Iya. nanti yang di belakang halus, itu nggak. Oh, jadi coraknya rata ya? Iya. Rata. Terus semakin halus coraknya dengan yang corak kasar, bagus mana? Itu halusnya nanti ada patokan sendiri. Jadi nggak halus banget. Nggak halus tapi banget. Juga nggak kasar. Nggak kasar banget. Kalau halus banget nanti bisa jadi lace. Oh. Biasanya. Tapi kalau boleh tahu nih untuk genetik, kan Benny ini juga muridnya Arul, betul ya? Iya. Paham dong genetik? Ya sedikit. Sedikit ya. Kalau saya mau tanya nih, antara Cobra dengan lace, deket nggak sih genetiknya? Deket ya? Deket ya. Artinya gini, kita bisa bikin lace dari Cobra, kita bisa bikin Cobra dari lace. Iya. Betul ya? Bisa. Nah, jadi ini kita sudah mulai membongkar sedikit tentang genetik, karena banyak tuh pertanyaan dari teman-teman. Bang, bahas dong tentang crossbreed. Saya tuh cuma jawabnya gini ya, kalian ngebreed aja belum bener, belum beres, udah mau nge-cross. Jadi nggak usah tahu dulu yang bener ya, kalau saya pikir kalian tuh piara dulu ikannya sehat, ikannya hidup, ikannya beranak, banyak, baru kalian belajar yang lebih sulit. Menurut saya sih gitu, dan kalau saya nih, mau tanya juga nih ke Ben ini. Kamu Ben, pertama kali piara jenis apa? Jenis blue lace. Blue lace ya? Iya. Kan artinya gini, orang yang pertama kali piara itu kan disebut pemula ya? Iya. Kenapa kamu piara blue lace? Kan setahu saya blue lace itu susah. Ya karena saya suka aja. Wah, karena suka? Iya. Pernah nggak ada pemikiran kamu bahwa pemula tuh nggak boleh piara yang susah-susah? Menurut saya enggak sih. Pelihara yang suka aja. Saya suka itu ya. Jadi tolong nanti digaris bawahi atau diulang berkali-kali. Pelihara yang suka aja. Pelihara yang suka aja. Pelihara yang suka aja. Atau diulang berkali-kali. Pelihara yang suka aja. Pelihara yang suka aja. Pelihara yang suka aja. Pelihara itu yang suka aja. Karena kalau kita nggak suka kita piara, selingkuh ya Ben jadinya. Iya. Ntar malam gue bakal selingkuh. Sama siapa? Sama gua apa lo? Gue kan anak yatim. Oh iya kan Males selingkuh. gitu. Makanya kalau udah nggak suka tuh jangan dipiara. Piara itu yang suka-suka aja. Kalau sukanya 2, piaralah 2. 3 ya 3. Dia sukanya 1, Cobra doang. Mungkin les masa lalunya. Sekarang dia piara Cobra doang sampai punya berapa? 5 varian ya? 6. Oh 6 apa aja? Yellow Cobra, blonde Yellow Cobra, albino Yellow Cobra, blue Cobra, blonde Yellow, blue Cobra, albino blue Cobra, gila. Mungkin dari varian Cobra Delta ada lagi nggak yang kamu belum punya? Delta lagi. Yang Cobra tapi yang Delta bukan yang double sword. Rencana mau bikin Red Cobra. Wow, Red Cobra. Red Cobra tapi kalau albino kan banyak ya? Albino Red Cobra ada nggak sih? Ada. Ada kan ya? Ada. Pernah ada dulu. Iya. Kalau ini yang mata hitam rencana? Yang mata hitam. Berarti sampai coraknya juga merah ya? Iya. Coraknya merah. Kalau itu sudah ada atau belum?
Belum ada. Oke, jadi kita tunggu ya varian Red Cobra dari Benny. Jadi kalau nanti sekian tahun nggak ada, kalian bisa kontak aja. Oh ya, sekalian deh tanya nomor WhatsApp-nya mungkin buat teman-teman yang mau belajar, boleh ya? Iya, mau belajar, terus mau main ke sini. Di map ada ini? Ada. Namanya apa? Best Gapi. Best Gapi ya, BEST. Iya, Betul ya? BEST. BE strip atas Strip atas ST. ST. Iya. Artinya apa tuh? Kayaknya saya tahu artinya tuh. Nama saya. Oh, Benny Nama saya. Setia. Oh alah. Saya pikir tuh BE, koma atas ST itu be first. BE, B, koma atas ST itu kan first. Ternyata nama saya Benny Setiaji. Filosofi yang sangat mendalam. Oke, lanjut lagi ke mungkin kita stop dulu bicara ikan. Saya mau cerita sedikit tentang kehidupan seorang nih. Iya. Jadi kan kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita ya. Iya. Kan Benny ini memulai beternak gapi itu sejak tahun berapa? 2016. 2016 ya. Iya. Nah saya mau tanya, sebelum 2016 atau sebelum kenal dengan gapi, punya cita-cita nggak? Cita-cita saya ya di rumah, tapi tetap berpenghasilan. Oh, ternyata dia sudah tahu tujuannya mau kemana. Jadi artinya gini, kalau dia sudah punya cita-cita di rumah tapi berpenghasilan, apapun yang dia temukan itu akan dia buat seperti yang dia inginkan. Nah, kebetulan dia kenal dengan Gapi ya, jadilah Gapinya di sini jualannya online ya? Iya. Lewat Online. Facebook? Facebook. Apa sama Facebooknya? Benny Setiaji. Benny Setiaji, nanti saya munculkan di sini. Hehe. Terus Instagram ada? Ada. Apa alamatnya? Best Gapi. Best Gapi, Iya. BE, BEST. nggak ada koma atas? Nggak ada. BEST Gapi. Nanti kalian bisa kunjungi dan kalian bisa melihat koleksi-koleksi yang jangan harap ada jenis lain selain Cobra dan Lace mungkin ya. Iya. Hanya ada jenis itu. Terus kemudian berjalan 2016, apakah awal kenal Gapi itu ada pemikiran bahwa saya harus berpenghasilan sekian nih dari Gapi gitu, ada nggak? Dulu sih nggak ada. Dulu nggak ada. Nggak ada. Terus pas berjalan gitu apa yang ada nggak kesulitannya, rintangannya? Banyak kalau rintangan. Banyak. Iya. Apa contohnya? Contohnya ya sulitnya memelihara ikan. Oh, berarti sempat ngalamin sulit piara ikan juga? Iya. Ikan pada mati gitu? Iya, pada mati banyak. Saya pikir dia Biasa tangannya aja. sakti loh. Piaranya les langsung. Soalnya kalau saya aja piara les itu susah. Begitu anaknya keluar, rejectnya banyak banget ya. Iya, iya. Nah, memang. jadi buat kalian tuh yang pengen genetik bagus, silakan kalian beli di Benny ini. Tapi saya nggak ngerti ya, apakah itu nanti blue-nya bakal blue semua? Anakannya? blue semua. Wih. Kalau di saya blue semua. Oh, blue semua. Kalau yang red juga red semua? Red semua. Wih, itu ya. Jadi yang mahal itu genetiknya ya? Iya, Genetiknya. Terus setelah berjalan terus ada rintangan pasti ada lah ya, ikan mati. Iya. Terus kaget nggak kalau ternyata tuh ikan ini bisa menghidupkan kita gitu, kaget nggak? Ya kaget, nggak kaget sih mas. Kaget nggak kaget? Kaget apa enggak itu jadi? Kaget nggak kaget? Boleh tahu omset deh, omsetnya Omset kalau sekarang per bulan? 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Kalau ini ikan kalian ternak sendiri itu artinya sudah untung bersih semua ya? Iya, untung Karena kan bersih. pakannya murah. Murah. Pakai apa pakannya di sini? Pakai Artemia Artemia dan pelet mem. mem. Woi, peletnya mem loh. Ini ikan-ikan mahal dikasih pelet mem loh. Apa belum pernah dengar yang namanya Pandora? Sudah. Sudah pernah dengar? Sudah. Kenapa nggak pakai Pandora? Karena saya belum pernah coba sih. Oh, belum pernah coba. Nggak apa-apa, bilang jelek nggak apa-apa, saya seneng kok. Walaupun saya jualan Pandora, tapi ada orang bilang jelek nggak apa-apa. Masa mau ada produk bagus semua kan nggak mungkin. Seperti saya nih ya, kalau saya nggak pakai mata ungu, kalian kan suka semua sama saya. Kalian tuh ada yang bilang, Bang, edukasinya bagus, Bang, channelnya keren, cuma saya satu tuh yang nggak suka. Matanya kenapa ungu sih? Nah itulah tujuan saya kenapa saya pakai mata ungu, supaya ada hal yang kalian tidak suka. Saya tuh risih loh kalau kemana-mana pada suka, semua kan gitu nggak enak. Ya kan seperti pelet mem ternyata dipakai juga nih oleh seorang juri nasional. Jadi mungkin kita akan mempromosikan mem kali ya hari ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena juga Pandora saya itu nggak usah dipromosikan juga habis, sekarang udah kosong, udah nggak ada. Lanjut, jadi setelah tahu penghasilan itu bisa 5-10 juta dan itu mungkin bisa menjadi keuntungan bersih ya. Iya. Masih ada rencana untuk bekerja atau mungkin planning ke depan apa? Planning ke depan sih memajukan farm saya sendiri aja. Dan
memajukan farm saya sendiri. Ini saya suka nih, sombong orangnya, bukannya sombong tapi dia mau memajukan farmnya sendiri. Jadi nggak ada keinginan memajukan pergapian di Indonesia. Untuk sekarang ya saya sendiri dulu, baru nanti ke Indonesia. Nah itu realistis bro, daripada kalian bilang wah nggak boleh ngomong itu sih masalahnya, daripada kalian bilang saya nih memajukan pergapian di Indonesia. Bentar, kalian tuh siapa masalahnya? Hidup kalian aja masih nyusahin orang, mau majuin Indonesia. Itu mungkin menjadi doa kita semua, tapi ini realistis. Kita dulu hidup enak, baru kita ngebantu apa? Bangsa dan negara. Terus kemudian saya mau tanya nih untuk teman-teman yang mau belajar ngebreed, ini kan kita belajar langsung dari masternya Cobra. Walaupun dia nggak tahu sih, saya nggak mau disebut master, tapi biarin saya nyebut dia master. Master Cobra, bagaimana cara ngebuat ekor delta? Ini kan kedua ini bagus banget. Iya. Itu bisa anakannya tuh bisa delta semua. Iya. Itu dari pemilihan induk yang pertama. Pemilihan induk. Iya. Yang kedua? Yang kedua dari pakan. Mem. Yang ketiga? Jangan. Oh jangan. Bukan mem. Oh bukan mem aja. Tapi? Iya. Karena kalau mem itu di sini kan pasnya pakai mem. Mungkin di air lain, di tempat lain bisa jadi pasnya beda gitu. Kalau di sini kan pakai yang lain itu ikannya mudah sakit. Oh, mudah masalahnya masalah, itu. gitu. Ini kalau saya masih punya Pandora saya kasih loh ini. Karena dia ternyata belum coba Pandora. Iya. Jadi pemilihan induk tuh nomor 1 ya. Iya. Jadi artinya kita harus selective breed. Selective breed paling penting itu. Iya. Terus untuk Benny sendiri melakukan inbreed nggak? Saya inbreed juga melakukan sih. Tuh ya, dia melakukan inbreed. Jadi Iya. buat kalian tuh yang pemula-pemula nggak usah takut. Bang, ini kalau saya beli sepasang dari satu batch, saya mau kawinin sama siapa? Ya mana gua tahu, ente juga bisa beli dari indukan lain, mau dikawinin sama siapa itu urusan kalian. Tapi aslinya Benny ini juga melakukan inbreed dan ikannya bagus-bagus aja, bener ya? Iya. Jadi inbreed tuh nggak semuanya jelek ya. Jadi Enggak. punya kelebihan, punya kekurangan. Kekurangannya apa? Nanti kalau inbreednya sudah lama, Ha-ha. misal sudah 3 generasi inbreed terus, itu Ha-ha. baru penurunan kualitas. Oh, wah Tapi ini kalau ilmu masih baru ini. pertama, kedua itu masih bagus lah. Itu malah mengetes kualitas gen yang Genetik. ada di ikan kita. Berarti artinya inbreed itu untuk ngetes genetiknya nih bagus nggak? Iya, Karena kalau bagus bagus ya. dia pasti sama semua ya? Iya. Tetap terjaga seperti indukannya? Iya. Tapi ada kemungkinan di generasi ketiga atau F3 berarti ya? Iya. Itu dia baru turun? Baru turun. Oh. Nah kalau udah terjadi turun apa langkahnya? Kalau saya back cross. Apa itu Jadi- back cross? Jadi anakan yang ketiga tadi yang terakhir nanti dikawinkan sama induk yang saudara induknya itu loh. Saudara induk. Oh jadi si induk ngelahirin 2 kali? Iya. Benar? Bed 1, bed 2? Bed 1, bed 2. Ha-ha. Nanti yang satu Bed 1 nanti simpen disimpan? betina yang saudaranya. Induknya nih, Induknya? kan dia pasti ada saudaranya. Oh iya, induknya pasti ada saudaranya, satu Ya, batch dia kan satu maksudnya. batch dia. Saya Terus, simpan induknya. ah. Nanti dia kawinkan sama anaknya. Oh. Anaknya yang dikawinkan tadi loh. Iya, iya paham. Tapi dari yang saudaranya? Iya. Oh, berarti kalau dia induk kawin sama anak dong ya? Iya. Oh iya? Iya. Oh, gitu. Gitu tuh. Itu namanya back cross. Iya. Oh, tuh ilmu baru ya buat kalian tuh namanya back cross. Jadi kalau induk punya saudara, saudaranya disimpan, di mana disimpannya? Disimpan di tank. Di tank. Ya, saudara disimpan terus dia punya anak. Nah, anak dari induk A ini dikawinkan ke saudara dari ibunya. Iya. Bener ya? Oh gitu namanya back cross. Itu nanti bisa nggak rusak lagi gitu. Maksudnya nggak menurun lagi. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Itu tergantung. Tergantung apa nih? Pemilihannya tetap ya. Iya pemilihan. Terus sama saya mau tanya, bener nggak sih ikan yang di inbreed tuh menjadi daya tahan tubuhnya lemah? Menurut Benny? Menurut saya enggak sih. Wah, menurut Benny tidak menjadi lemah. Berarti dia mematahkan orang-orang di luar sana yang bilang bahwa ikan di inbreed itu melemahkan genetik, termasuk Arul. Ini emang saya mau ngadu domba kok ini. Muridnya dengan gurunya ini ternyata berbeda. Jadi menurut Benny untuk inbreed tidak melemahkan daya tahan tubuh? Ya itu enggak. Enggak. Kalau saya. Wih. Saya suka sih, jadi apa yang saya tanya tuh punya jawaban sendiri dan dia tidak takut salah, orang ini kan menurut dia. Ya kan kalau menurut Iya. orang salah ya itu urusan kalian. Soalnya kan ini ikan saya mungkin dengan ikan yang genetik lain itu berbeda gitu loh.
Karena punya gen sendiri-sendiri. Ada yang gennya kuat, ada yang gennya lemah gitu. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari seseorang yang tidak mudah terlihat ini ya. Sudah terlihat sih ya. Kelihatan sih kalau dia menjuri kelihatan. Cuma ternyata belum ada YouTuber yang datang ke sini ya. Iya, belum ada YouTuber. Mungkin setelah saya datang ke sini, mungkin YouTuber lain akan ikut datang ke sini untuk meliput sesuatu yang luar biasa. Itu berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Karena kalian mau nyari rumahnya aja susah ini. Mobil saya tuh tadi masuk-masuk tuh ada bisa keluar apa enggak? Mundur kali ya? Iya, mundur. Keluarnya mundur nanti. Mungkin sebagai penutup, saya minta Benny menyampaikan satu patah dua patah kata kepada teman-teman supaya mereka nih ya, terutama yang kalau di mata saya itu mereka penakut. Jadi supaya mereka yang penakut-penakut itu bisa menjadi berani dan bisa menjadi sukses seperti Benny. Silakan. Kunci sukses menurut saya tetap fokus pada tujuan. Kalau kalian nggak bisa atau gagal dengan yang kemarin, jangan ubah tujuannya, ubah strateginya. Wih, cukup? Cukup. Maju terus Indonesia.